Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadaw bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana wa salihah a'malina. Jamaah dan adik-adikku yang kami muliakan dan kami cintai, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini tiada kata yang paling patut kita haturkan, kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala melainkan rasa syukur yang tiada terhingga atas berbagai kenikmatan dan karunia-Nya yang hingga saat ini dan sore ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan untuk kita bermujalasah ilm, menimba ilmu bersama-sama. Ini adalah sebuah nikmat yang paling agung. Setelah kita melewati ujian yang begitu panjang di bulan Ramadan, pun demikian sedikit hiburan tersendiri bagi sebagian kaum muslimin ketika menikmati keceriaan Idul Fitri. Seringkali kita sebagai seorang muslim dan seakan menjadi sunatullah di akhir zaman untuk bangkit kembali seperti layaknya kita berada di bulan Ramadan itu bukan perkara yang mudah. Makanya kita bisa menyaksikan sendiri sebagian besar kaum muslimin dan kita bisa merasakan masjid-masjid yang sebelumnya di bulan Ramadan full, penuh, berdesak-desakan kaum muslimin, saat ini sudah mulai kehilangan pemain cadangannya, karena masjid yang tersisa hanya pemain apa? Pemain inti saja. Pun demikian bacaan Al-Quranul Karim, mushaf sudah mulai ditata rapi di rak-rak rumah kita. Pun demikian rasa empati yang sebelumnya terjalin, terlihat bergandengan tangan antara orang-orang miskin dan orang-orang kaya, makan bersama di masjid untuk buka bersama, subhanallah. Hal-hal seperti ini sudah mulai tidak terlihat sama sekali di bulan Syawal dan kemungkinan juga bulan-bulan berikutnya. Dan terutama jamaah dirahmati Allah, itu adalah qiyamul lail. Dan ini bukan perkara yang mudah untuk bisa mempertahankannya. Maka oleh karenanya jamaah dirahmati Allah dan adik-adikku yang kami cintai, pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas kajian tematik untuk membangkitkan semangat kita mumpung kita masih di bulan Syawal. Insyaallah kita akan bahas apa saja amalan setelah berlalunya bulan Ramadan. Apa saja amalan yang perlu kita kerjakan setelah kepergian tamu agung bulan Ramadan. Para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini juga pernah kita sampaikan kalau tidak salah 14 abad yang lalu sudah memprediksi bahwasanya Ramadan kalau diibaratkan itu seperti sekolah, seperti madrasah, itu suatu saat nanti akan mengeluarkan lulusan atau alumninya. Terkait karakter alumni dan lulusan dari madrasah Ramadan, itu ternyata memiliki role model yang berbeda. Ada dua model secara umum lulusan dari madrasah Ramadan. Lulusan yang pertama, Nabi SAW
menjelaskan beberapa karakter lulusan terbaik dari Madrasah Ramadan, yaitu mereka akan menjadi orang-orang yang bertakwa, kepribadiannya semakin lebih baik, dan tentunya dosa-dosa mereka dihapuskan, digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala firman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Hikmahnya apa? La'allakum tattaqun. Ketika orang itu semakin bertakwa pasca berlalunya bulan Ramadan, bertakwa itu artinya semakin semangat untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, maka berarti perubahan ini menjadikan model pertama manusia yang beruntung, menjadi lebih baik, semakin bersemangat di dalam beribadah dan menuntut ilmu syar'i, dan menunjukkan ada rasa khosyah yang ada di dalam hatinya bila kembali kepada masa kelam, bila kembali untuk melakukan kemaksiatan dan dosa masa lalunya. Nah, ini adalah model yang pertama. Sebagaimana Nabi SAW juga menyebutkan beberapa karakter model yang pertama orang-orang yang beruntung. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Jadi mereka lepas dari madrasah Ramadan menjadi orang-orang yang beruntung. Bagaimana tidak beruntung? Karena dosa-dosa yang selama ini menumpuk, dosa-dosa yang selama ini menjadi beban. Makanya kalau kita baca di dalam surat Al-Insyirah, wa wada'na anka wizrak. Karena dosa bagi seorang mukmin itu menjadi beban. Berbeda bagi orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang fasik yang menjadikan dosa dan kemaksiatan itu sebagai budaya, sebagai rutinitas harian. Mereka nggak akan merasa itu menjadi beban. Tapi bagi seorang muslim beban banget. Nah, ketika dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka ini adalah beberapa sifat dan karakter lulusan terbaik orang-orang yang beruntung setelah lulus dari madrasah Ramadan. Tapi kita harus ekstra waspada. Kita harus menunjukkan rasa khawatir pula, karena 14 abad yang lalu Nabi SAW juga menjelaskan bahwasanya lulusan dari madrasah Ramadan tidak semuanya mereka adalah orang-orang yang beruntung, menjadi orang yang lebih baik kepribadiannya, menjadi orang yang lebih bertakwa, menjadikan dosa-dosa digugurkan. Tidak semuanya. Tapi ada jenis yang kedua. Mereka adalah orang-orang yang buntung, orang-orang yang rugi. Siapakah mereka, jamaah? Nabi SAW menjelaskan, di antara model yang kedua, jenis lulusan madrasah Ramadan yang kedua adalah orang-orang yang tidak mendapatkan nilai dari Allah, dosa pun masih mengendap dan tidak sama sekali diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rubba shaimin hadduhu min siyamihi al-ju' wal atas. Nabi SAW mengatakan rubbah. Bagi yang mempelajari bahasa Arab insya Allah faham. Rubbah itu menunjukkan banyak loh ya, bukan menunjukkan bilangan yang sedikit, bukan. Tapi banyak di antara orang-orang yang berpuasa. Ini sudah diprediksi kapan? 14 abad yang lalu Nabi SAW mengatakan demikian. Jadi lulusan dari madrasah Ramadan ya, setiap tahunnya Nabi SAW mengatakan rubba shaimin. Jenis yang kedua ini enggak sedikit jumlahnya. Kalau kita terjemahkan, begitu banyak kata Rasulullah orang-orang yang berpuasa, ternyata selama sebulan puasanya itu tidak mendapatkan nilai sama sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama ini dia berpuasa selama sebulan penuh, yang dia dapatkan hanyalah al-ju' wal atas. Al-ju' itu apa? Rasa lapar. Al-atas apa? Dahaga. Cuma itu tok.
Eman banget, dan inilah titik kerugian mereka ini. Jumlahnya sedikit enggak? Tidak, jumlahnya banyak kata Rasulullah SAW. Itu setiap tahun. Bahkan Rasulullah SAW juga menjelaskan ibadah yang lain, di mana banyak di antara kaum muslimin yang masuk kategori dan jenis yang kedua ini, orang-orang yang merugi. Rubba qaimin hadduhu min qiyamihi as-sahr. Begitu banyak orang yang harus menahan kantuknya, dia harus menahan capek dan lelahnya. Sholat tarawih minimal berapa menit? Ya, sholat tarawih 6 menit. Ya, biasanya hampir setengah jam sampai 1 jam sampai 1,5 jam sampai ada yang 2 jam. Itu setiap malam. Tapi Rasul SAW mengingatkan, tidak semua orang yang setiap hari sholat tarawih di antara kaum muslimin lantas mereka akan mendapatkan pahala yang melimpah ruah, tidak. Tapi Nabi SAW mengatakan rubba qaimin, begitu banyak orang-orang yang mendatangi rumah-rumah Allah, tapi yang ia dapatkan hanyalah apa? As-sahr, begadang, capek tok. Maka oleh karenanya, dari dua model ini tentu menjadi perhatian sekaligus menjadi pertanyaan yang harus kita jawab. Apakah Ramadan yang sudah kita tinggalkan sebulan yang lalu pun demikian dengan Ramadan sebelumnya, kita termasuk model yang pertama, orang-orang yang beruntung, ataukah sebaliknya kita termasuk orang-orang yang buntung? Apa artinya buntung? Yang merugi. Kalau seandainya kita termasuk jenis yang pertama, orang-orang yang beruntung, bersyukurlah. Kita harus banyak bersyukur. Tapi kalau seandainya kita termasuk di antara jenis yang kedua, maka para ulama mengatakan fala talumunna illa anfusakum, maka jangan engkau cela kecuali dirimu sendiri. Maka oleh karenanya, adikku yang kami cintai, disinilah perlu kiranya kita mengevaluasi. Sebagaimana tatkala kita itu selesai ujian, pasti ada masa-masa evaluasi. Apa sih yang salah dari ujian tadi? Oh, ternyata saya lupa pertanyaan pertama. Oh, ternyata pas menjawab pertanyaan kedua tidak sempurna. Oh, ternyata pertanyaan ketiga jawaban salah terbalik. Nah, itu adalah evaluasi setelah kita ujian di kelas. Sebagaimana Ramadan ini pula. Ramadan ini butuh evaluasi. Karena hasil dari evaluasi ini diharapkan nanti akan menjadi bahan pertimbangan untuk hari-hari berikutnya, terutama kalau kita mendapatkan kesempatan Ramadan berikutnya, hal itu tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama. Oleh karena itu, adikku yang kami cintai, pada kesempatan sore hari ini kita akan menyampaikan beberapa amalan-amalan penting yang bisa kita kerjakan di bulan Syawal pasca kita meninggalkan bulan Ramadan. Yang pertama, para ulama banyak yang mengatakan perbanyak doa agar ibadah kita diterima oleh Allah selama bulan Ramadan yang lalu. Yang pertama apa? Memperbanyak doa. Ya. Adapun yang doa yang bisa kita panjatkan beragam. Bisa kita berdoa Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana. Atau dengan bahasa kita, bahasa Indonesia misalnya, ya, itu boleh bagi kita untuk berdoa dengan doa seperti itu. Ya Allah, terimalah ibadahku, terimalah puasaku kemarin, terimalah salatku misalnya. Kenapa ya nih jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Karena kita menyadari tak ada satupun di antara kita yang mendapatkan bocoran bahwasanya ibadah kita selama di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah. Ada nggak di antara kita yang dapat bocoran? Masya Allah, Ramadan kemarin diterima oleh Allah Ustaz.
saya dapat nilai 100, dapat A+, ada nggak di antara kita? Nggak ada sama sekali. Maka disinilah perlu kiranya kita memperbanyak doa seperti ini, agar kita semakin bersemangat dan supaya kita tidak hanyut dalam kesenangan sesaat. Karena setiap kaum muslimin di saat Idul Fitri tiba, itu kebanyakan mereka senang apa nangis? Senang. Bahkan kesenangan mereka ini kadang-kadang berlebih-lebihan. Di antara bentuk berlebih-lebihan mereka itu menganggap bahwasanya Ramadan ini dianggap sebagai penjara, sebagai ujian, rintangan yang selama ini menghalangi mereka untuk lebih leluasa berbuat sesuai dengan syahwat dan keinginannya. Maka di saat tiba Idul Fitri, Masya Allah, mereka meluapkan, sudah lupa semua. Coba kita perhatikan dan kita mungkin barangkali mengevaluasi diri kita. Malam 1 Ramadan kita menjawab di hati yani saja. Malam 1 Ramadan, apakah di antara kita ada yang sholat 11 rakaat layaknya tanggal 30 kemarin? Malam 1 Ramadan, malam 1 Syawal. Ada enggak yang sholat malam tetap menjaga 11 rakaat atau mungkin barangkali lebih dari itu? Pun demikian dengan tilawatil Quran di hari pertama Idul Fitri. Kebanyakan bacaan Al-Quran sudah ditinggalkan. Kita seakan-akan sudah lupa dengan tangisan air mata kita di sepertiga malam terakhir. Kita seakan-akan lupa dengan semangat juang kita sampai membaca Al-Quran meskipun dalam kondisi kita ngantuk berat. Karena hari pertama Idul Fitri itu seringkali melupakan. Kita lebih menunjukkan kesenangan daripada kesedihan dan air mata kita. Padahal kalau kita lihat, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Idul Fitr, Al-Fitr itu sebenarnya adalah bagian dari bentuk hari di mana kita diperbolehkan untuk makan, yang sebelumnya makan itu terlarang selama kita berada di bulan Ramadan. Tapi ternyata kemudian malah salah diartikan oleh kebanyakan kaum muslimin. Idul Fitri itu adalah masa di mana kita itu bersenang-senang, kita bergembira, kita meluapkan ya euforia kemenangan, seakan-akan kita sebelumnya itu berada di dalam penjara di mana kita nggak bisa bergerak. Padahal bukan seperti itu Idul Fitr. Maka oleh karenanya, jamaah dan adik-adikku yang kami cintai, disinilah pentingnya kita untuk memahami hakikat dari Idul Fitr, yakni Id, di mana kita diperbolehkan untuk makan minum yang sebelumnya terlarang di bulan yakni Ramadan, bukan sebagai ajang untuk berfoya-foya, bersenang-senang belaka. Oleh karenanya, selama kita tidak tahu hasil dari ibadah selama di bulan Ramadan, maka perbanyak doa. Dulu pernah kita sampaikan kalau tidak salah dari Al-Mu'alla Ibnu Fadl. Al-Mu'alla Ibnu Fadl rahimahullahu taala itu pernah menuturkan, jamaah, ya, dan kalimat ini menunjukkan begitu susahnya para sahabat jauh dari Ramadan, beratnya para sahabat untuk berpisah dengan Ramadan. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Lah, ini diceritakan oleh Mu'alla Ibnu Fadl, seorang tabi'in yang menjadi saksi hidup bagaimana beliau banyak bercengkrama, berinteraksi, berteman dan bersahabat dengan didikan pertama Nabi SAW, yaitu para sahabat. Kanu, kata Mu'alla Ibnu Fadl, dahulu para sahabat selalu berdoa kepada Allah selama 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan. Berapa bulan? 6 bulan. Sebelum datangnya bulan Ramadan, berdoa kepada Allah agar diperjumpakan dengan bulan Ramadan. Ketika Ramadan tiba, subhanallah, layaknya seorang anak yang lama gak bertemu dengan orang tuanya. Luar biasa sekali kerinduan.
nggak ingin melepas sedikit pun kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan. Maka menjadilah ketika Ramadan berlalu, mereka itu lebih menunjukkan rasa kesedihan. Hal yang paling menyedihkan bagi mereka itu adalah hari-hari di mana mereka harus meninggalkan bulan Ramadan. Berbeda dengan kita. Kalau dulu waktu kecil, hari-hari yang paling berbahagia itu adalah di mana kita meninggalkan bulan Ramadan, karena dapat angpau, ya, bisa makan enak, opor ayam sudah menanti, ya, dapat baju baru, sarung baru, pakaian baru. Itu yang kita rasakan. Tapi bagi para sahabat, subhanallah, tidak. Ini adalah hari-hari yang paling menyedihkan dalam kehidupan mereka. Akan tetapi setelah itu, ketika para sahabat sudah berpisah dengan bulan Ramadan, hati mereka tidak bisa ditinggalkan, tidak bisa dipisahkan dengan bulan Ramadan. Hal ini dibuktikan mereka selalu memohon, berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah mereka selama Ramadan itu diterima. Berapa bulan dan berapa pekan dan berapa hari? 6 bulan. Jadi kalau kita hitung bulan Syawal, setelahnya apa? Dzulqa'dah, setelahnya apa? Dzulhijjah, setelahnya apa? Muharram. Kemudian setelahnya apa? Safar, kemudian Taib. Lah, selama 6 bulan pasca berlalunya Ramadan, lisan mereka belum bisa lepas dari momentum dan masa-masa indah mereka dengan Ramadan. Hal ini terbukti, lisan mereka selalu berdoa kepada Allah agar ibadah selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan doa-doa yang beragam sebagaimana kita sampaikan. Bayangkan 6 bulan waktu yang dibutuhkan bagi mereka. Berbeda dengan kebanyakan kaum muslimin. Karena kebanyakan kaum muslimin saat ini itu lebih menunjukkan pede saja. Ramadan selesai, oh pasti kemarin itu. Ya, kemarin dilihat checklistnya, hampir setiap malam nggak pernah bolong sholat tarawihnya. Oh sudah pasti, pede banget. Pun demikian ada kenaikan grafik bacaan Al-Quran Ustaz. Tahun lalu 5 kali hatam, tahun ini 8 hatam. Ini sudah tiket surga, ini sudah menanti saya. Pun demikian dilihat lagi ibadah yang lain, memberikan buka bersama bagi orang-orang yang berpuasa. Tahun kemarin cuma 3 kali, ini sampai 5-7 kali. Wah, ini sudah cukup menunjukkan bahwasanya puasa tahun ini benar-benar puasa yang lebih spesial dan pasti diterima oleh Allah. Kebanyakan orang-orang seperti itu. Makanya hati mereka itu ketika bertemu dengan Idul Fitri dan bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya sudah tidak ada lagi kenangan-kenangan ingin kembali seperti sedia kala di waktu bulan Ramadan. Tapi para sahabat sebaliknya, para sahabat itu nggak bisa meninggalkan. Bahkan kesedihan itu yang ditampakkan. Bahkan setiap harinya mereka berdoa, dan itu selama 6 bulan. Ya Allah, terimalah ibadah puasaku. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana, atau doa-doa yang semisal dengan ini semua. Subhanallah. Karena mereka menyadari bahwasanya manusia ini gak ada satupun yang tahu. Jangankan puasa Ramadan, saya tanya, barusan tadi sholat wajib apa? Ada nggak yang dapat bocoran dari langit, dari malaikat, kilo hasilnya? Sholat asari diterima oleh Allah dapat pahala 100 A+ misalnya, ada nggak? Nggak ada sama sekali. Ibadah kita yang kita kerjakan di dunia ini nggak ada satupun yang tahu apakah kita mendapatkan nilai A+ sempurna ataukah malah sebaliknya tertolak. Maka pun demikian dengan ibadah-ibadah yang lain. Maka jangan sampai kemudian kita merasa terlalu kepedean, merasa ibadah kita sudah terima, selesai, alhamdulillah, tiket surga sudah ada di tangan, selanjutnya ya sudah terputus ini semua amalan ibadah. Maka oleh karenanya ya,
ini adalah hal yang pertama. Kita harus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepadanya agar seluruh jeripaya pun demikian pengorbanan, pun demikian perjuangan kita di dalam membangun pondasi ibadah di bulan Ramadan ini benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjadi orang-orang yang beruntung. Taib. Ini adalah yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak kalah pentingnya, di bulan Syawal ini kita juga perlu untuk memperbanyak istighfar. Memperbanyak istighfar. Ya. Para ulama mengatakan, kenapa istighfar yang kita perbanyak? Karena istighfar itu bukan hanya karena faktor kita berbuat dosa, tapi istighfar itu memiliki fungsi yang lain untuk menambal dan menutupi kekurangan-kekurangan kita selama kita beribadah. Saya tanya, tadi habis sholat asar, pas salam yang kedua, ucapan yang pertama kali kita, ya, yang kita ucapkan apa? Astagfirullah. Kenapa tidak alhamdulillah? Kenapa tidak Allahu Akbar? Kenapa tidak subhanallah? Kenapa tidak zikir-zikir dan doa-doa yang lain? Karena istighfar itu memiliki salah satu fungsinya itu adalah menambal, menutupi kekurangan-kekurangan selama kita beribadah. Maka di saat kita sholat itu kan kadang, apalagi di zaman ini ya, kalau di zamannya sahabat subhanallah, sholat kalau dikaitkan dengan khusyuk luar biasa. Bahkan sholatnya Abdullah ibnu Zubair, saking khusyuknya saja burung itu mau hinggap di atas kepalanya dan tidak merasa terusik. Ya, kalau kita, ya, jangankan apa? Jangankan ini burung, teman kita saja terusik karena kadang ngantuk, kadang ada geraknya, ya, kadang-kadang ya nendang kanan kiri pakai kepalanya, tidak menjadikan tenang orang-orang yang ada di sekitar kita. Terkadang sholat kita nggak khusyuk karena amalan-amalan pekerjaan kita terbawa dalam sholat. Baru Allahu Akbar sudah pikiran, ya Allah, yang perempuan barangkali tadi kompornya sudah dimatikan atau belum terbawa, ya, yang laki-laki, waduh, tadi sudah tak tutup pintunya apa enggak, keluar semua pikiran-pikiran di luar sholat yang terbawa ke dalam sholat. Dan ini hal yang wajar. Maka pantas bila mana Nabi SAW pernah bersabda bahwasannya orang yang selesai sholat itu hampir semuanya itu tidak mendapatkan nilai yang sempurna. Ada yang cuma mendapatkan separuh dari pahala, ada yang mendapatkan 1/4, ada yang mendapatkan 1/3, ada yang mendapatkan 1/5, dan begitulah seterusnya. Kenapa beda-beda nilainya padahal gerakannya sama? Padahal bacaannya pun hampir semuanya sama. Karena kekhusyuan itulah yang membedakan tingkat pahala yang didapatkan oleh orang yang sholat. Maka semakin dia nggak khusyuk, pahalanya semakin kecil yang ia dapatkan. Maka untuk menutupi kekurangan-kekurangan, ketika khusyuan ia di dalam sholat, itu bisa ditambal dengan apa? Istighfar. Sama juga dalam ibadah haji. Makanya di dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma afidu min haitsu afadun nas wastaghfirullah." Tawaf ifadah itu adalah salah satu di antara manasik haji yang paling akhir. Kita berdoa mudah-mudahan kita bisa mengunjungi Haramain untuk bisa melaksanakan ibadah umrah dan haji. Amin insyaallah. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini disebutkan bahwasanya tawaf ifadah itu salah satu manasik yang paling akhir. Coba kita lihat, setelah selesai ibadah haji, apakah kemudian Allah menyuruh shoppinglah kalian atau nikmati keindahan tanah haram? Tidak. Allah Subhanahu wa taala menyuruh mereka setelah tuntas manasik haji,
wastaghfirullah. Perbanyak apa? Istighfar. Karena istighfar itu selain ibadah yang mulia, istighfar itu diharapkan bisa menambal kekurangan-kekurangan di saat kita selesai ibadah haji. Dan kita tahulah ibadah haji itu bukan perkara yang mudah loh ya. Selain butuh perjuangan, pengorbanan, terutama adalah kesabaran. Terutama itu adalah kesabaran di dalam menjaga apa? Pandangan. Biasanya kalau di Indonesia yang dilihat pesek tok, Pak. Ya. Di sana berwarna-warni. Ya Allah, ini kok mancung banget. Ini matanya biru, yang sana matanya putih, yang sana ada yang matanya hitam, ada yang matanya merah, macem-macem manusia dari segala penjuru dunia. Bukan perkara yang mudah. Kadang-kadang berdesak-desakan, disenggol, apalagi kita ini ukurannya mini-mini, kecil-kecil. Kesenggol orang-orang Afrika. Lah ini butuh apa? Kesabaran. Maka ketika kita nggak sabar, kita nggak mampu untuk mengendalikan pandangan, ternyata kita di sana itu kurang untuk berzikir, malah kita banyak untuk berbelanja, padahal ibadah haji belum tuntas. Maka kekurangan-kekurangan ini diharapkan bisa ditambal dengan istighfar. Sama juga di saat kita selesai kajian misalnya, kita selesai kajian ini biasanya kita membaca doa kafaratul apa? Majlis. Makanya di dalam doa kafaratul majlis ada kalimat apa? Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Kenapa? Di saat kita selesai kajian, di dalam doa kafaratul majlis itu ada istighfarnya untuk menambal, menutupi kekurangan-kekurangan selama kita bermajlis ilmu, menutupi kekurangan-kekurangan kita di saat kita itu menimba ilmu. Karena pas menimba ilmu mungkin bagi saya ada yang keseleo lisan, mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak etis, tidak layak dan tidak sopan. Diharapkan dengan kita istighfar bisa menutup kekurangan-kekurangan tersebut. Pun demikian dengan para jamaah. Kadang-kadang pas hadir kajian ya terlewatkan, berhalusinasi, berimajinasi, memikirkan yang lain, atau mungkin barangkali terlewatkan karena ngantuk misalnya. Ya, pas ngantuk tadi apa sih dia sampai, kadang-kadang bingung. Lah, kekurangan-kekurangan kita di dalam menuntut ilmu diharapkan bisa tercover, bisa tertutupi dengan istighfar lewat doa kafaratul majlis. Hal ini juga berlaku bagi ibadah puasa. Maka perbanyak istighfar. Jangan merasa sombong, jangan merasa terlalu kepedean sebagaimana kita sampaikan tadi, sampai seakan-akan ibadah puasanya itu pasti diterima, sudah sempurna banget, nggak ada cacat dan kekurangannya. Wallahi tidak. Maka ini adalah amalan yang kedua yang perlu kita perbanyak, yang perlu kita rutinkan setelah kita meninggalkan bulan Ramadan. Selain yang pertama tadi memohon kepada Allah agar ibadah kita, puasa kita diterima, yang kedua memperbanyak apa? Istighfar. Kita masuk yang ketiga. Ya, di antara amalan yang ketiga agar kita juga semakin semangat di dalam menjaga ibadah kita, ketaatan kita kepada Allah, yang ketiga apa? Rutinkan ibadah meskipun sedikit. Ya, kita harus paksa jiwa kita. Kita harus memaksa hati kita. Kita harus memaksa lisan kita untuk menjaga ibadah-ibadah yang sudah kita rutinkan pada bulan Ramadan, meskipun grade-nya, meskipun jumlahnya itu sedikit, nggak ada masalah. Bahkan inilah sebenarnya amalan yang sangat dicintai dan sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seorang sahabat,
Ya Rasulullah, ayyu amalin ahabbu ilallah. Kiranya apa amalan ibadah yang sangat dicintai oleh Allah? Coba kita lihat. Apakah amalan-amalan yang besar yang membutuhkan ongkos yang banyak? Amalan-amalan yang berjam-jam kita kerjakan? Coba kita lihat. Apa jawaban Nabi SAW? Ibadah yang paling dicintai oleh Allah. Simple ternyata jawaban dari Rasulullah. Nabi SAW menjawab, dan mudah-mudahan bisa kita praktekkan mulai hari ini dan seterusnya. Rasulullah SAW bersabda, adwamuha wa inqalla. Amalan yang sangat dicintai oleh Allah itu adalah amalan yang adwamuha, yang dikerjakan secara rutin dan tidak terputus, berkesinambungan, berkelanjutan, meskipun sedikit. Ya, yang penting istiqomah, berkelanjutan meskipun sedikit. Dan ini yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan melakukan ibadah yang sangat banyak kemudian setelah itu apa? Tidak istiqomah, terputus, tidak dikerjakan lagi. Makanya disinilah para ulama dahulu itu pernah mengatakan, ketika ditanya, dan ini mungkin barangkali terjadi pada diri kita, mudah-mudahan kita dijauhkan darinya. Tapi kalau kita melihat kaum muslimin secara umum, memang banyak masuk dalam pertanyaan yang pernah diajukan kepada para ulama. Para ulama ditanya, apa respon Anda? Apa jawaban Anda terhadap orang-orang yang semangat ibadah di bulan Ramadan? Qiyamul lail gak pernah putus, puasanya kenceng, tilawatil Qur'annya subhanallah berkali-kali hatam. Ketika Ramadan itu berlalu, terputus pula amalan ibadahnya. Ketika Ramadan itu sudah pergi, maka semua rutinitas ini sudah tidak pernah dikerjakan lagi. Kira-kira jawaban para ulama apa? Disinilah kemudian para ulama banyak yang mengatakan, salah satunya dinisbatkan kepada Malik ibnu Dinar rahimahullahu taala, bisal qaum. Seburuk-buruk apa? Kaum, seburuk-buruk manusia ya orang seperti ini. Ulama tersebut tidak melihat, loh dulu kan mereka ini semangat loh. Ramadan sing paling kenceng salate, sing paling kenceng bacaan Al-Qur'ane, orang-orang seperti ini. Itu enggak dilihat sama ulama. Yang dilihat itu hal ini bisa memberikan efek dan dampak positif setelah Ramadan atau enggak. Ibadahnya ini berkelanjutan setelah kepergian Ramadan ataukah tidak, itu yang dilihat. Hal inilah yang kemudian menjadikan Allah Subhanahu wa taala lebih cinta kepada orang ini. Subhanallah. Adwamuha wa inqalla. Yang penting istiqomah, ajek meskipun sedikit. Dan ini sebenarnya simple dan mudah kok insyaallah. Satu contoh, salat malam di bulan Ramadan berapa rakaat yang dikerjakan? Bisa 11, 23 bahkan lebih kadang-kadang. Karena pas kita bangun malam sahur masih ada waktu, akhirnya kemudian kita nambah lagi sholat qiyamul lail. Bisa berpuluh-puluh rakaat yang kita kerjakan. Tapi di bulan Ramadan kan enak, ya, dibantu adanya sholat tarawih di masjid, jadi kita tambah semangat. Ada temennya, ada partnernya. Nah di bulan Syawal ini sudah nggak ada tarawih lagi, berarti kembali kepada ya pribadi masing-masing. Ini menjadi tantangan tersendiri. Memang berat, iya. Akan tetapi kita kembali kepada amalan yang ketiga tadi. Kerjakan, jangan putus, meskipun ya ini sedikit. Lawang sedikit qiyamul lail itu sebenarnya pernah kita sampaikan kok. Simple, nggak butuh waktu yang panjang dan lama, dan sebenarnya mampu kita kerjakan bila dibandingkan dengan kita ngobrol dengan teman-teman kita. Karena para ulama mengatakan qiyamul lail itu bisa dikerjakan setelah ba'da isya sampai menjelang waktu sholat subuh. Dan minimal rakaat yang bisa kita kerjakan dari qiyamul lail berapa?
Berapa rakaat minimal? Berapa rakaat minimal, paling minim salatul lail? Witir 1 rakaat itu sudah dianggap sebagai qiyamul lail. Jadi 1 rakaat kalau kita niatkan witir itu berarti kita sudah dianggap salat apa? Salat malam. Lah, kalau kita lihat lagi 1 rakaat kira-kira butuh berapa menit? Butuh berapa menit? 5 menit. Masa 5 menit 1 rakaat? Ya Allah, 2 menit, 3 menit. Kalau yang dibaca 1 juz ya mungkin 10 menit atau lebih. Subhanallah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan adik-adikku yang kami cintai. Cobalah kalau seandainya kita nggak mampu berrokaat-rokaat, berpuluh-puluh rokaat yang kita kerjakan, lawang untuk 1 rokaat ya ini saja, yang penting rutin, tapi jangan itu terus. Kalau ada kesempatan ya ditambah. Kalau pas nggak capek ya ini bisa dirutinkan rokaat yang lebih lama, lebih panjang, lebih banyak. Tapi kalau seandainya nggak bisa, bisa dikerjakan pada sholat isya langsung. Mau 2 rakaat ya silakan, mau 2 rakaat plus 1 silakan. Bahkan seandainya langsung ditutup dengan witir 1 rakaat ya ini saja setelah isya, hal itu diperbolehkan dan itu sudah dianggap sebagai qiyamul lail. Berat nggak kira-kira 1 rakaat? Berarti apa? Nggak berat. Makanya yang penting adwamuha wa in qalla, meskipun sedikit. Tilawatil Quran misalnya. Masya Allah, kemarin semangat ya Ramadan ya. Masya Allah. Ada yang sampai lebih dari 5 kali hatam ada ya? Ya, Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, berapa kali kemarin hatam? Belum. 7. Masya Allah, barakallahu fikum. Masya Allah. Lah, di bulan Syawal ini dan di bulan-bulan berikutnya jangan sampai terputus, jangan kendor. Meskipun itu 1 hari beberapa lembar nggak ada masalah. Yang penting tidak terputus. Inilah amalan yang sangat dicintai oleh siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para ulama mengatakan orang yang terputus amalannya dengan berlalunya bulan Ramadan, sebagaimana tadi disampaikan, bi'sal qaum, seburuk-buruk manusia orang seperti ini. Bukan melihat dulu di Ramadannya paling semangat, paling kencang, paling tinggi tekadnya, tidak. Dilihat apakah ini berefek setelah Ramadan. Kalau nggak berefek, nggak berkelanjutan, maka berarti bi'sal qaum. Kenapa jawabannya? Ya, la ya'rifunallaha illa fi Ramadan. Karena seakan-akan mereka itu hanya mengenal Robnya di bulan apa? Ramadan tok. Jadi mereka itu hanya mengenal Allah itu di bulan Ramadan, mengenal bacaan Al-Quran hanya di bulan Ramadan, mengenal qiyamul lail di bulan Ramadan, mengenal beratnya menahan lapar dan dahaga hanya di bulan Ramadan saja. Makanya orang-orang seperti ini dianggap sebagai hamba musiman. Makanya para ulama itu banyak mengatakan apa? La takun ramadhaniyan, walakin kun rabbaniyan. Jangan sekali-kali engkau menjadi hamba musiman hanya di bulan Ramadan, tapi jadilah hamba-hamba yang Rabbani. Jadi jangan menjadi hamba di bulan Ramadan, tapi jadilah hamba yang Rabbani. Apa bedanya? Kalau menjadi hamba Allah di bulan Ramadan berarti ibadahnya hanya di bulan Ramadan. Quran di bulan Ramadan, qiyamul lail hanya di bulan Ramadan, sedekah di bulan Ramadan. Selain Ramadan terputus. Tapi kalau seandainya hamba Rabbani itu tanpa mengenal batas waktu dan tempat, dimanapun ibadah selalu dikerjakan, kapanpun, entah di Ramadan entah di Syawal, mereka tidak akan meninggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk selalu diibadahi. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala firman di akhir surat Al-Hijr, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadalah kepada Rabbmu. Sampai kapan kita berhenti beribadah?
hatta ya'tiyakal yakin, sampai kematian menjemput kita. Bukan sampai kapan kita beribadah, sampai Idul Fitri nggak ada, ya, sampai kematian. Berarti dimanapun kita berada, Rob yang kita sembah di bulan Ramadan itu juga Rob dan Allah yang sama kita sembah di bulan Syawal dan bulan-bulan yang lain. Jadi jangan kemudian dibeda-bedakan, jemaah. Ya, lah inilah diantara amalan yang ketiga. Jadi perlu kita rutinkan. Kalau seandainya berat seperti kemarin, ya, paling tidak kurangi saja volumenya, jumlah rokaatnya, kurangi dibolehkan mungkin jumlah lembaran ayatnya. Yang penting tidak terputus, ya, ibadah ini, karena ibadah itu tidak akan terputus hingga ajal dan kematian menjemput yakni kita semua. Sampai di sini paham? Taib. Ini yang ketiga. Adapun yang keempat, yang terakhir, kita tutup dengan yang terakhir ini ya. Ya, atau nanti mungkin barangkali yang kelima. Yang keempat, yakni jamaah dirahmati Allah, di antara amalan mumpung kita di Syawal ya, pasca berlalu Ramadan, ya, itu adalah anjuran untuk berpuasa 6 hari. 6 hari. 6 hari yang kita kenal dengan puasa apa? Syawal. Ya, bagi adik-adik kami yang perempuan, ya, mungkin barangkali kesempatan untuk puasa Syawal ini terbatas. Karena dalam bulan Syawal pasti ada sekitar sepekan dia nggak bisa berpuasa. Berarti kesempatannya tinggal sekitar 3 pekan ya ini saja. Tapi bagi laki-laki maka jangan sampai kendor. Ya, selama tidak ada halangan sakit parah, safar yang membutuhkan untuk berbuka, maka manfaatkanlah 6 hari tok. 6 hari. Bahkan Nabi SAW pernah bersabda, man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa Ramadan, summa adba'u sittan min Syawal, kemudian diikuti dengan puasa 6 hari. Seperti puasa apa? Siapa yang berpuasa sebulan penuh Ramadan, kemudian ditambah dengan 6 hari bulan Syawal, seakan-akan puasa 1 tahun, Masya Allah. Jadi pahalanya luar biasa sekali. Lah, para ulama menjelaskan apa hikmah dibalik puasa Syawal. Ya, kenapa tidak cukupkah Ramadan, setelah itu kok ada anjuran puasa Syawal? Salah satu di antara sekian banyak hikmah puasa Syawal, sebagaimana Nabi dahulu memperbanyak puasa sebelum Ramadan. Puasa apa? Di bulan apa? Sebelum Ramadan bulan apa? Sya'ban. Kenapa Nabi SAW memperbanyak di bulan Sya'ban berpuasa sunnah? Sebagaimana juga Nabi menganjurkan kepada kita untuk berpuasa Syawal. Kenapa? Karena Ramadan itu hukumnya wajib, layaknya sholat wajib yang ada qobliyah dan ada ba'diyah. Kalau kita mengenal sholat duhur misalnya, itu kan ada qobliyah. Jadi supaya kita apa? Hati kita itu benar-benar siap untuk menyambut bulan Ramadan. Maka pun demikian dengan Sya'ban dulu. Nabi SAW itu untuk mempersiapkan diri, salah satu memperbanyak Ramadan, memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Pun demikian, sebagaimana sholat duhur punya qobliyah, juga punya ba'diyah. Ramadan puasa wajib ini juga punya qobliyah di bulan Sya'ban dan punya ba'diyah di bulan apa ini? Syawal. Ya, karena puasa Syawal ini diharapkan bisa menambal kekurangan-kekurangan pula. Maka adanya sholat rawatib itu diharapkan juga bisa menambal kekurangan pada sholat wajib. Dan di antara fungsi yang lain, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan adanya anjuran untuk berpuasa bulan Syawal ini supaya bisa menjaga ritme hati kita ini tidak langsung anjlok grafik keimanan kita. Karena biasanya orang itu kan lalai sudah, ngikuti arus kebanyakan manusia. Ramadan berlalu ya sudah, lepas ya ini semua. Maka supaya tidak langsung merosot tajam keimanan kita,
Maka Nabi SAW menganjurkan kita untuk tetap kita jaga tracknya. Istiqomah ini agar bisa stabil, selain tetap sholat malam meskipun tadi diminimkan jumlahnya, salah satunya jaga puasa lewat puasa sunnah 6 hari di bulan yakni Syawal. Apalagi Masya Allah balasannya dan pahalanya luar biasa. Subhanallah, 1 bulan plus 6 hari seakan-akan apa? 1 tahun. Inilah bukti rahmat Allah dan luasnya kasih sayang Allah kepada kita. Maka manfaatkanlah sebaik mungkin ya kesempatan kita untuk berpuasa yakni Syawal. Lah, terkait puasa Syawal ini ada sedikit pembahasan dari sisi ilmu fikihnya. Ya, terutama bagi perempuan. Ya, di mana perempuan ini 1 bulan Syawal sudah terkulangi 1 pekan. Kesempatan cuma 3 pekan. 3 pekan ini juga kadangkala masih kebingungan karena punya tanggungan di Ramadan kemarin, hutang berapa hari? Sekitar 7 hari atau 1 pekan. Ya, lah disinilah kemudian muncul pertanyaan, Ustaz, lebih didahulukan mana? Terutama bagi wanita yang tinggal 3 pekan, bayar hutang puasa wajib dulukah atau didahulukan puasa sunnah di bulan Syawal? Ya, lah ini menjadi perbedaan di kalangan para ulama. Tapi wallahu taala alam bisawab, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini menjadi ringkasan ya berdasarkan beberapa arahan dari para ulama. Para ulama menyebutkan beberapa petunjuk dan arahannya. Yang pertama, ya, kalaulah seorang wanita muslimah masih memungkinkan sekali untuk bisa membayar hutang puasa wajibnya di bulan-bulan berikutnya, maka dibolehkan untuk mendahulukan puasa 6 hari di bulan Syawal. Jadi didahulukan sunnahnya terlebih dahulu. Itu kalau seandainya tidak ada halangan, insya Allah. Seandainya dia sudah terbiasa puasa misalnya, karena Ustadz saya ini sudah biasa puasa Senin Kamis dan lain sebagainya, ya, tidak hanya di bulan Syawal, di bulan-bulan sebelum Ramadan saya sudah terbiasa. Berarti ada kemungkinan insya Allah bisa untuk membayar dan melunasi hutang wajibnya, bisa diakhirkan. Maka berarti puasa sunnahnya boleh didahulukan. Akan tetapi jamaah, yang kedua, seandainya ya dia untuk berpuasa sunnah saja susah banget, apalagi dia bukan termasuk orang yang biasa puasa sunnah, ya, tiba-tiba pengen banget puasa Syawal, maka para ulama mengatakan kalau kebiasaannya nggak pernah puasa sunnah di luar Ramadan, maka diusahakan tetap mendahulukan membayar puasa apanya? Wajibnya. Adik-adik perempuan dengar ya. Ya. Jadi kalau seandainya nggak biasa puasa, maka para ulama memberikan arahan kalau bisa yang didahulukan itu puasa apanya? Puasa wajibnya. Puasa wajibnya. Tapi kalau punya kebiasaan, sudah terbiasa berpuasa sunnah, boleh ya untuk mendahulukan 6 hari puasa yakni Syawal. Adapun puasa wajib yang kemarin itu hutang, itu nanti bisa dicicil di hari-hari setelahnya. Ini adalah poin yang kedua. Adapun yang terakhir, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, terkait puasa Syawal ini juga. Ya, kalau seandainya Ustaz, saya di Syawal ini Ustaz sakit sampai 3 pekan, kemudian baru sembuh, saya pengen ngejar puasa Syawal. Subhanallah, ternyata puasa Syawal itu saya baru dapat 3 hari. Padahal sunahnya berapa hari puasa Syawal?
6 hari. Lah 3 hari ini gimana? Bonus, nggak usah kita berpuasa karena kalau Syawal sudah habis berarti masuk bulan apa? Syawal Dzulqa'dah dulu. Ya. Lah, terus bagaimana sikap saya, Ustaz? Kan kemarin ada udzur, saya sakit 3 pekan sampai 4 pekan, kemudian saya kejar berpuasa Syawal, ternyata Syawal ini menyisakan 3 hari tok, berarti saya cuma dapat 3 hari. Padahal kan sunahnya berapa? 6 hari. Sebagian besar para ulama mengatakan bahwasanya boleh untuk mengqadha'nya di bulan Dzulqa'dah. Satu contoh ya, karena udzur tadi, sakit misalnya, terus berpuasa. Ternyata Syawal itu cuma dapat 3 hari. Berarti kurang berapa? 3 hari. 3 hari lanjutkan di bulan berikutnya, meskipun sudah masuk bulan apa? Dzulqa'dah. Hal ini diperbolehkan. Tapi hal ini para ulama diperbolehkan bagi orang-orang yang punya uzur, yang punya alasan syar'i, udzur syar'i karena sakit ya nih misalnya. Tapi kalau bisa para ulama juga mengatakan yang kedua ya, segera untuk diqadha. Jangan kemudian tinggal 3 hari terus kemudian dicicil Dzulqa'dah 1, nanti di bulan Rajab 1 sampai di bulan Sya'ban. Ditanya bulan Sya'ban ini poso apa ini? Ini poso mengqadha dulu. Mengqadha puasa ya di Syawal ya enggak. Ya, tetap kekurangannya segera dilunasi di bulan berikutnya, di bulan Dzulqa'dah, dengan catatan punya udzur syar'i, dan yang kedua sisanya segera tuntaskan di bulan berikutnya. Wallahu taala alam bishawab. Ya, demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga kajian tematik yakni kali ini menggugah semangat kita kembali ya, untuk selalu menjaga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya antum semua ini harus banyak bersyukur. Kenapa? Karena lingkungannya kondusif. Kalau antum tinggal di luar belum tentu untuk bisa tetap menjaga sholat malam. Belum tentu. Ambiar semua mereka. Di alun-alun, shopping, mainan dan lain sebagainya. Antum masih sangat memungkinkan sekali masjid ini 24 jam. Mau di kamar pun bisa, mau di sini pun bisa. Bacaan Al-Quran antum ba'dait langsung kemudian baca Quran lagi. Kita yang tinggal di luar itu belum tentu loh ya, belum tentu bisa rutin baca Al-Quran. Di sini langsung baca Al-Quran terus. Alhamdulillah, jadi nggak terputus. Bersyukur di sini juga antum langsung bisa berpuasa. Insya Allah lebih memungkinkan. Di luar baru jalan lihat es cendol, lihat ke sana lihat gorengan, lihat ke sana lihat warung makan, berat. Di sini memungkinkan sekali untuk bisa selesai puasa 6 hari di bulan Syawal, pun demikian puasa-puasa yang lain. Ya. Dan jangan lupa yang tadi kita perbanyak doa ya, agar puasa kita diterima oleh Allah. Yang kedua tadi apa? Memperbanyak istighfar. Bukan karena kita banyak dosa. Iya, memang kita banyak dosa, kita para pendosa. Tapi dengan istighfar itu diharapkan bisa apa? Menambah apa? Ya, kekurangan-kekurangan kita selama ibadah di bulan Ramadan. Yang ketiga apa? Ya, istiqomah. Kita rutinkan meskipun apa? Meskipun sedikit. Intinya jangan sampai terputus. Adapun yang keempat apa? Taib, anjuran untuk berpuasa mumpun kita masih di bulan Syawal. Ya, usahakan. Ya, jangan sampai habis ya di bulan Syawal ternyata kita belum berpuasa sama sekali, padahal kita nggak punya udzur. Allahu taala alam yang bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ya, kalau tidak ada udzur pada pertemuan yang berikutnya bisa kita masuk kajian Kitabul Jami'. Kalau tidak salah masih pembahasan hak yang terakhir, hak untuk mengantarkan jenazah saudara kita ketika wafat. Ya, lah apa hukumnya mengantarkan jenazah? Wajibkah ataukah sunnah? Ya, sudah kita bahas belum dulu? Mengantarkan jenazah sudah belum? Lah itu adalah hak terakhir. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hakul muslim alal muslim sit.
Ada 6 apa 7? Ada 6. Dan yang terakhir idza mata fattabi'uhu. Ketika meninggal maka hantarkanlah jenazahnya. Lah di situ nanti kita akan bahas hukumnya, kita akan membahas adab-adab di dalam mengantarkan jenazah. Karena jangan sampai kemudian kita mengantarkan jenazah ternyata ya bercampur dengan budaya-budaya kesyirikan, pelanggaran batasan-batasan syar'i. Nah di sini kita akan mempelajari beberapa adab di dalam mengantarkan jenazah saudara kita ke liang lahat, dan tentunya keutamaannya apa sih? Apa fadilah dan pahala yang bisa kita dapatkan dengan mengantarkan jenazah? Lah itu insya Allah mudah-mudahan ya pada pertemuan berikutnya bulan depan ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita bisa masuk pada kajian kitab Yani lagi. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di lain kesempatan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Allahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Sebentar ya. Ini ada cindera mata oleh-oleh sekaligus door prize. Ya, ada 3 pilihan, 2 hitam dan 1 abu-abu. Ini untuk putra semua. Untuk putri kita kasih 1 ya. Ada hadiah topi Al Ansor, Masya Allah TV. Jadi untuk yang abu-abu untuk putri ya, yang 2 untuk putra gitu ya. Ya, insya Allah. Ini ada pertanyaan, insya Allah. Ini ada pertanyaan yang bisa jawab angkat tangan terlebih dahulu, nggak boleh jawab. Kalau jawab tapi nggak angkat tangan, meskipun jawabannya benar gugur. Ya. Yang pertama saya dahulukan untuk yang akhwat dulu. Untuk yang akhwat ya, tolong dibantu siapa yang angkat tangan pertama kali nggak boleh jawab dulu ya. Ya. Kalau sudah ada yang angkat tangan, baru siapa namanya langsung dipersilakan untuk jawab. Kalau benar berhak mendapatkan hadiah, kalau salah berarti akan berpindah ke yang lain. Ya, yang putra nggak boleh ikut-ikutan ya. Oke ya. Tapi pertanyaan untuk akhwat ini ya. Nanti dapat topi, Masya Allah, topi Al Ansor TV ya. Pertanyaan untuk akhwat 1 ya, ini saja pertanyaannya. 1 saja ya. Mau pertanyaan yang sulit apa super sulit? Angkat tangan, tolong dibantu yang lain ya. Tolong dibantu yang lain. Sekiranya nanti ada yang lihat temennya yang angkat tangan paling tinggi, yang paling pertama, ya sudah. Berarti pokoknya nggak boleh jawab dulu. Kita tentukan siapa yang angkat tangan pertama, itu saya baru persilakan untuk jawab. Yang penting angkat tangan terlebih dahulu, nggak boleh jawab dulu. Pertanyaannya yang laki-laki diam ya, bisa ya, jangan jawab loh ya. Baik. Pertanyaannya yang Allahu Akbar. Baik. Oke. Tes. Baik. Pertanyaannya ya, pertanyaannya sebutkan 2 model dan jenis lulusan madrasah Ramadan. Angkat tangan dulu. Saya angkat tangan dulu. Ada yang angkat tangan yang pertama kali, ada apa enggak? Ada. Taib. Sekarang tolong dijawab pertanyaannya, sebutkan 2 jenis ya model lulusan madrasah Ramadan. Yang pertama, silakan dijawab. Bisa jawab? Iya, silakan. Ada 2 jenis dan 2 model. Silakan. Mana sini tuh?
Ya, ini jenis model yang pertama, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beruntung. Oke. Model yang kedua? Kemudian lulusan yang kedua, model yang kedua kayak apa? Orang yang merugi. Ya, karena apa? Ya, taib. Masya Allah, jazakillah khairah. Taib, ini hadiahnya siapa yang kecil-kecil, tolong dikasihkan situ. Taib, ini untuk yang ikhwan ya. Taib. Yang kecil-kecil gimana? Pengen? Gak usah, kasihan. Nanti gak usah ngerawat. Masya Allah. Nanti bisa kalau kecil dapat nanti dijual ke yang kakak kelas ya. Taib. Gak apa-apa ya. Gak boleh jawab dulu, angkat tangan dulu ya. Pokoknya angkat tangan dulu. Ya. Pertanyaan yang pertama, karena ada 2 pertanyaan. Ini untuk ikhwan ya. Untuk yang putri sudah selesai pertanyaannya. Pertanyaan 2 pertanyaan untuk ikhwan. Pertanyaan yang pertama, ya, sebutkan kebiasaan para sahabat setelah berlalunya bulan Ramadan. Siapa yang pertama? Kayaknya siapa? Ya wes. Sebutkan kebiasaan para sahabat ketika selesai dan berlalunya bulan Ramadan. Berdoa minta apa? Minta puasanya, agar puasanya diterima oleh. Masya Allah, barakallahu fiikum. Berapa hari? 6 bulan. Harus praktekkan ya. Insya Allah, barakallahu fiikum. Taib. Pertanyaan terakhir ya. Insya Allah ya, terakhir ya. Taib. Pertanyaan berikutnya, ini lebih mudah dari yang sebelumnya apa lebih sulit? Bisa insya Allah. Iya, ini mudah insya Allah. Biar yang kecil-kecil ini bisa ikut jawab. Bisa ikut jawab ya? Iya. Pertanyaannya ini nggak boleh angkat tangan dulu ya, nggak boleh angkat tangan dulu. Ya. Taib. Berapa? Kalau yang sudah nggak boleh jawab loh ya, sudah jatahnya ya. Berapa minimal rakaat sholat malam? Saya nggak tahu siapa Pak. Siapa yang pertama tadi? Nggak ada ya, waduh. Ulang, waduh. Kalau ulang ya berarti gugur. Kita cari soal yang lain. Tolong dilihat ya. Teman-temannya jujur lah ya. Coba dilihat ya. Barangkali mana yang pertama kali angkat tangan. Tapi gak boleh angkat tangan dulu lah ya. Ya. Kalau gitu pertanyaannya lebih sulit aja ini. Ya. Taib. Terakhir ini. Ya Allah, ini berat ya, ini banget ini. Taib. Sebutkan ya, atau apa keutamaan puasa 6 hari Syawal? Iya. Seperti Masya Allah, barakallahu fikum. Insyaallah.